Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai debat. Hari ini kita akan belajar mengenai teks biografi. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana cara kita bisa meneladani tokoh-tokoh yang ada dalam teks biografi. Pernahkah kalian mendengar atau membaca kisah perjalanan seseorang, baik itu mulai dari dia lahir, pendidikan, riwayat karir, dan masalah keluarga? Kalau kalian pernah, itulah yang dinamakan teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisikan cerita tentang kehidupan seorang tokoh, baik itu mengenai masalah atau cerita baik yang dialami oleh tokoh itu sendiri. Kemudian, teks biografi itu adalah teks yang ditulis oleh seseorang yang dengan tujuan agar orang lain dapat meneladani tokoh dalam teks biografi. Kemudian, ada lagi teks autobiografi. Teks autobiografi itu berbeda dengan teks biografi. Kalau teks autobiografi itu teks yang ditulis oleh dirinya sendiri atau oleh penulis sendiri. Jadi perbedaannya jelas antara teks biografi dengan teks autobiografi. Kalau teks biografi itu teks yang ditulis oleh orang lain, sedangkan teks autobiografi teks yang ditulis oleh dirinya sendiri. Dalam teks biografi juga memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, dia faktual. Artinya cerita yang ada dalam teks biografi itu memang benar-benar nyata atau apa adanya benar terjadi. Yang kedua, bentuknya narasi. Narasi di sini bentuknya cerita. Teks biografi dituliskan seperti cerita. Kemudian yang ketiga, terdapat pengalaman. Nah, pengalaman-pengalaman yang ada di dalam teks biografi inilah yang nantinya akan diteladani oleh orang banyak ketika dia membaca atau mendengar teks biografi. Seperti teks-teks yang lainnya, teks biografi juga memiliki struktur teks. Struktur teks dalam teks biografi itu ada 3. Yang pertama, orientasi. Dalam tahapan orientasi ini, di sini cerita mengenai pengenalan tokoh biografi. Yang kedua, itu adalah peristiwa atau masalah. Dalam tahapan peristiwa atau masalah ini berisikan atau menyajikan peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh, baik itu cerita baik maupun masalah, kemudian pemecahan masalah yang akan dilakukan oleh tokoh sehingga dia dapat meraih kesuksesan seperti yang ada dalam teks biografi. Kemudian yang ketiga adalah reorientasi. Dalam tahapan reorientasi ini di sini menjelaskan kembali atau menegaskan bagian-bagian dalam teks biografi, hal-hal apa yang dapat diteladani dalam teks biografi. Bagian ini bersifat opsional, artinya bisa ada, bisa juga tidak. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan dalam teks biografi. Yang pertama itu pronomina atau menggunakan kata ganti ketiga tunggal. Contohnya kata ia, dia, dan beliau. Kemudian yang kedua menggunakan kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan di sini untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh mengenai tindakan atau berkenaan dengan tindakan tokoh. Misalnya ada kata belajar, membaca, atau berjalan. Kemudian yang ketiga menggunakan kata kerja pasif. Kata kerja pasif ini juga untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh berupa subjek. Contohnya diberi atau ditugaskan. Yang keempat, menggunakan kata sifat. Nah, menggunakan kata sifat ini di sini dirincikan sifat-sifat tokoh. Contohnya kata giat, ulet, rajin. Kemudian yang kelima itu peristiwa waktu dan tempat. Dalam peristiwa waktu dan tempat ini di sini ada
peristiwanya, waktu dan tempatnya kapan dijelaskan. Kemudian yang terakhir itu kata hubung. Contohnya kata dan, lalu, tetapi, kemudian. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menyusun teks biografi. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sehingga teks biografi yang kita buat itu akan lebih baik. Yang pertama itu kita harus mengumpulkan informasi-informasi penting mengenai teks biografi. Dalam bagian ini kita harus mengumpulkan terlebih dahulu mengenai tokoh tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menyusun atau menuliskan poin-poin apa saja yang harus kita buat dalam teks biografi. Yang ketiga, menyusun kerangka teks biografi. Nah, dalam menyusun kerangka teks biografi ini sebenarnya sangat penting, sehingga ketika kita nanti menuliskan teks biografi tersebut, kita sudah mengikuti kerangka yang sudah kita buat. Nah, yang keempat atau yang terakhir ini menuliskan teks biografi. Nah, dari kerangka-kerangka yang sudah kita buat atau poin-poin yang sudah kita tuliskan tadi, bisa kita rangkum kembali, kita tuliskan kembali secara utuh teks biografi tersebut. Ibu akan memberikan contoh teks biografi. Kalian bisa mendengar dan pahami apa saja yang ada dalam teks biografi, mulai dari struktur teks sampai dengan kebahasaan dalam teks biografi. Berikut kita simak contoh teks biografi beserta struktur teksnya. Kali ini biografi yang akan kita bahas mengenai biografi Bapak B.J. Habibie. Bagian yang pertama, struktur teks biografi, yaitu orientasi. Baharudin Yusuf Habibie dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas, berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie punya kegemaran menunggang kuda dan membaca, ini dikenal sangat cerdas ketika masih menduduki sekolah dasar. Dan yang kedua, rangkaian peristiwa. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie yang menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 ini dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Namun, ia harus kehilangan bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung saat ia sedang sholat Isya. Tak lama setelah ayahnya meninggal, ibunya kemudian menjual rumah dan kendaraannya dan pindah ke Bandung bersama Habibie. Sepeninggal ayahnya, ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya, terutama Habibie. Karena kemauan untuk belajar, Habibie kemudian menuntut ilmu di Government Middlebury School. Di SMA, beliau mulai tampak menonjol prestasinya, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta. Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya. Karena kecerdasannya, setelah tamat SMA di Bandung, tahun 1954, beliau masuk di Institut Teknologi Bandung. Ia tidak sampai selesai di sana, karena beliau mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman. Karena mengingat pesan Bung Karno tentang pentingnya dirgantara dan penerbangan bagi Indonesia, maka ia memilih jurusan teknik penerbangan. Habibie pernah bekerja di sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman, sehingga mencapai puncak karir sebagai seorang wakil presiden bidang teknologi. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan mantan Presiden Soeharto. Ia kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Sebelum menjabat sebagai Presiden, 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999,
B.J. Habibie adalah wakil presiden 14 Maret 1998 sampai 21 Mei 1998. Dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Presiden Soeharto, ia diangkat menjadi Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia pada masa jabatannya sebagai Menteri. Sementara itu, penghargaan bergengsi yang pernah diraih Habibie diantaranya Edward Warner Award dan Award von Karman yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Di dalam negeri, Habibie mendapat penghargaan tertinggi dari Institut Teknologi Bandung, Ganesha Raja Manggala Bakti Kencana. Langkah-langkah Habibie banyak dikagumi, penuh kontroversi, banyak pengagum namun tak sedikit pula yang tak sependapat dengannya. Setiap kali peraih penghargaan bergengsi Theodore van Karman Award itu kembali dari habitatnya Jerman, beliau selalu menjadi berita. Dalam film Habibie dan Ainun dan Rudy Habibie, Habibie diperankan oleh Reza Rahardian sementara Bima Azriel berperan sebagai Habibie kecil dan Bastian Bintang Simbolon juga berperan sebagai Habibie remaja dalam film Rudy Habibie. Habibie dilantik menjadi presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Kemudian Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pada saat pasca pengunduran diri Soeharto. Pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapat dukungan dari dana moneter internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bila presiden mangkat, berhenti, atau tidak melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie tidak konstitusional. Hal itu bertentangan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa sebelum presiden memangku jabatan, maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR. Bagian struktur teks biografi yang terakhir adalah reorientasi. B.J. Habibie memiliki otak yang sangat jenius. Beliau patut menjadi contoh bagi pemuda-pemuda bangsa Indonesia dan juga beliau memiliki sifat sabar dalam menghadapi segala masalah. Beliau juga mempunyai cinta yang tinggi terhadap seorang istri, begitupun sebaliknya. Setelah mendengarkan contoh teks biografi yang Ibu tampilkan tadi, mudah-mudahan kalian bisa memahami bagian struktur teks biografi dan bagian kaidah kebahasaan teks biografi itu sendiri. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Semoga apa yang kita harapkan sesuai dengan yang kita inginkan. Ibu Airi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.